Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan baik ya, sehat. Ada yang kurang baik Bapak Ibu? Timnas Indonesia yang kurang baik ya. Tadi malam kalah 1-0 ya. Wah, yang lembur-lembur semoga dalam firman Tuhan hari ini tidak tertidur ya. Ya, tapi kalau toh tertidur berarti saya berhasil Bapak Ibu, berhasil membawa Bapak Ibu ke dalam alam roh ya kan. Jadi kurang lebih ya demikian lah ya. Oke Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah Roh Kudus dan ibadah kita. Ini adalah seri pengenalan akan Tuhan yang ke-10. Di beberapa bulan ini kita sudah belajar 9 seri tentang mengenal Tuhan, khususnya tentang ketritunggalan Allah. Cuman kita pecah-pecah dari beberapa, dan hari ini kita akan membahas tentang Roh Kudus dan ibadah kita, begitu. Mari Bapak Ibu sama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Yesaya 29 ayat yang ke-13. Yesaya 29 ayat yang ke-19. Sudah menemukannya Bapak Ibu? Amin ya. Mari karena cuma satu ayat kita baca secara bersama-sama. Yesaya 29 ayat 13, 1, 2, 3. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Amin. Sedemikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia bukan hanya mereka yang mendengar dan membaca serta merenungkan, tetapi yang dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan siang dan malam. Tentunya ada beberapa ayat yang akan kita renungkan nantinya, karena tema kita adalah tentang topikal, tematik. Jadi kita akan melihat beberapa ayat, tapi sebelumnya kita sudah baca satu ayat aja, nanti ke depan kita akan baca di beberapa ayat selanjutnya. Bapak Ibu, kalau misalkan melihat hewan ini begitu, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Bunuh ya, dibunuh. Ada yang mungkin memegang, ada yang mungkin dimasak. Saya tidak tahu bagaimana. Tapi ada yang mungkin tahu aja ketika dia jalan, kita pasti akan lari begitu. Kita pasti akan lari. Saya pun juga demikian Bapak Ibu. Saya kelihatan ganteng. Udah, saya kelihatan kayak gini, kalau lihat kecoa saya juga lari ya. Saya kalau lihat kecoa saya pun lari. Dan tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu yang punya badan yang kekar, lihat kecoa pun juga pasti akan lari, begitu. Kan? Badannya kekar, lihat kecoa pun akan lari. Nah, saya tidak akan membahas teologi tentang kecoa, tetapi kurang lebih ada satu keunikan kecoa adalah begini. Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, ketika kecoa itu sudah lepas kepalanya dari tubuhnya, sejatinya kecoa itu masih akan hidup. Ya, kecoa itu masih hidup selama 7 hari, selama kepalanya masih lepas. Dan secara biologis itu ternyata memang benar, karena sistem sarafnya itu tersebar di seluruh tubuhnya. Sistem sarafnya bukan ada di kepalanya, tetapi sistem sarafnya itu ada di dalam tubuhnya. Sehingga ketika kepala kecoa itu sudah hilang, biasanya kan kalau misalkan kecoa melumah itu bahasa Inggrisnya, bahasa Jawanya apa? Bahasa Indonesia? Terlentang. Ketika kecoa itu terlentang, kepalanya kan biasanya lepas tuh ya. Kepalanya biasa lepas. Tapi itu sejatinya masih hidup Bapak Ibu. Kita mungkin menganggap kecoanya mati, paling enggak kita sapu aja. Tapi dia masih hidup begitu. Selama kurang lebih 7 hari. Dan bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau kecoa itu masih hidup, berarti kuman, kotoran, dan yang lain-lainnya masih tetap hidup. Bapak Ibu pernah membayangkan enggak, ketika kepala itu lepas dari badannya, apa yang akan terjadi kalau misalkan dia itu masih berjalan? Kalau kakinya masih tetap terus gini-gini ya, kecoa itu ya. Tetapi dia tidak bisa berjalan. Dalam tanda kutip, tidak sesuai dengan fungsinya yang dia lakukan. Demikian juga dengan kakinya, sekalipun kepalanya sudah lepas, kakinya mungkin paling enggak cuma gini-gini aja. Dia tidak bisa berjalan sesuai dengan fungsi yang dia lakukan. Sayapnya juga tidak bisa berfungsi sesuai dengan apa yang dia inginkan begitu. Nah, kurang lebih Bapak Ibu, ketika kita memahami tentang hal ini, saya sekali lagi tidak membahas tentang teologi tentang kecoa. Kalau di PW memang ada teologi tentang lalat dan lebah, tidak ya, tidak. Saya mengambil ilustrasi tentang ini. Kadangkala gereja pun bisa seperti demikian.
Kadangkala ibadah di dalam gereja sama seperti apa yang terjadi yang saya sampaikan demikian. Secara lahiriah terlihat hidup. Banyak aktivitas, banyak musik, waduh begitu banyak, begitu bagus. Pelayanan begitu banyak, bahkan program rohani begitu banyak. Tetapi kalau Roh Kudus tidak menjadi dasar dan pengarahnya, maka ibadah itu sama seperti kecoa tanpa kepala. Masih tampak hidup, tapi sebenarnya tanpa arah, tanpa makna, dan tanpa kehidupan rohani yang sejati. Dan kalau misalkan kita perhatikan bagian ini, ternyata bagian-bagian yang demikian sudah ada sejak PL itu ditulis. Teks yang kita baca hari ini Bapak Ibu, itu menandakan bahwa bangsa itu datang dengan mulutnya, tetapi hatinya itu tidak terpaut daripada aku. Mungkin kalau bahasa sekarang, dia datang ke gereja tapi hatinya ditinggal di rumah. Atau mungkin dia datang ke gereja tapi hatinya ke pekerjaan. Atau mungkin datang ke gereja tapi hatinya tidak tahu kemana begitu. Dan itulah yang terjadi pada saat PL ini ditulis. Dan ini terjadi benar Bapak Ibu. Ketika Yesaya pasal yang pertama itu ditulis, Tuhan berkata begini. Aku suka kok. Aku lihat kamu itu, waduh, rajin sekali beribadah. Orang Israel pada waktu itu ibadahnya berkali-kali, Bapak Ibu. Dia memuji Tuhan. Dia baca Alkitab, bukan cuma satu hari 2 pasal, tapi mungkin beberapa pasal begitu. Sekalipun yang depan ini kadang-kala juga bolong-bolong begitu kan. Dia rajin, bahkan berdoa terus-menerus. Tapi apa kata Tuhan? Aku muak dengan apa yang kamu lakukan. Karena kamu, sekalipun kamu secara lahiriah berdoa, sekalipun kamu secara lahiriah baca firman Tuhan, sekalipun kamu secara lahiriah beribadah, tetapi kamu mengabaikan kasih dan keadilan. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang bagian ini. Bapak Ibu, artinya mereka beribadah tetapi tidak ada kehidupan roh di dalamnya. Mereka menyanyi, mempersembahkan korban, datang ke bait Allah, tapi Allah berkata, hati mereka jauh dariku. Bapak Ibu coba kita pikir-pikir ya. Ibadah itu yang gagas siapa Bapak Ibu? Apakah gereja? Bukan. Ibadah itu yang menggagas bukan gereja. Tapi ibadah itu yang menggagas adalah Tuhan. Kalau misalkan yang menggagas adalah Tuhan, berarti yang berhak menilai ibadah kita itu siapa? Tuhan. Sekarang nih, kalau saya mau tanya ke Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang ke gereja, ketika Bapak Ibu menyembah, ketika Bapak Ibu menyanyi, kira-kira nilai berapa yang Bapak Ibu dapatkan daripada Tuhan dengan gaya Bapak Ibu yang kayak gini nih? Bapak Ibu, saya sering kali berpikir, berapa ya nilainya ya ketika aku beribadah kepada Tuhan? Ketika aku melayani bersama Tuhan. Ketika aku bermain musik di dalam Tuhan. Bapak Ibu, bukan seberapa banyak jumlah pelayanan yang Tuhan inginkan. Bukan. Bapak Ibu, saya melayani main keyboard dan khotbah itu karena pemain musiknya hari ini tidak ada Bapak Ibu. Gitu. Dan jadwal saya memang itu begitu. Tapi bukan seberapa banyak jumlah pelayanan begitu. Bukan seberapa banyak jumlah pelayanan. Tapi seberapa jujur engkau melayani di hadapan Tuhan. Yang berhak menilai pelayanan kita adalah Tuhan. Yang berhak menilai ibadah kita adalah Tuhan. Dan pertanyaannya adalah, Tuhan mau nilai ibadah kita itu berapa? Jangan-jangan kita rajin ibadah, jangan-jangan kita memuji Tuhan, jangan-jangan kita menyanyi kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang kayak di PL tuh, Yesaya pasal 1. Aku kok muak ya dengan ibadahmu sekarang ini ya. Bapak Ibu, ini menjadi bahan refleksi bagi kita ketika kita datang menyembah Tuhan. Khususnya di gereja. Khususnya ketika kita beribadah di tempat ini. Seberapa besar jumlah pelayanan, seberapa besar bagian-bagian yang kita lakukan. Tetapi ketika Roh Kudus itu tidak menjadi dasar dalam kehidupan kita, maka mungkin jawabannya akan sama seperti Yesaya. Roh Kudus tidak pernah diukur dari ramainya ibadah, tapi dari kedalaman kebenaran dan perubahan hati yang Ia hasilkan. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sudah melihat ada begitu banyak gereja menyatakan tentang ibadah. Tidak ada hari yang lepas dari ibadah. Mungkin kita bingung, waduh di gereja A rame sekali. Di gereja B musiknya kok cuman begitu-begitu aja.
Di gereja A, waduh ekspresi ibadahnya banyak sekali. Tapi kenapa kok di gereja B ekspresi ibadahnya cuma 2? Berdiri dan duduk. Kenapa kok di gereja A begini sampai ada begitu banyak orang yang jatuh, rebah dan yang lain-lain. Tidak usah ditafsirkan. Gereja mana? Tidak usah. Tetapi mungkin bagi kita, setiap kita mungkin pasti mendengar, waduh kalau misalkan di sana, wah itu berarti tanda Roh Kudus turun. Oh kalau misalkan di gereja yang tidak ada menangisnya, tidak ada apapun, gak ada Roh Kudus di dalamnya. Dan itu Bapak Ibu sudah beredar kata kalimat-kalimat begitu kan. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ada seorang pendeta menangis di mimbar. Ada salah seorang berkata, wah pendetamu dilawat oleh Tuhan. Roh Kudus melawat dia. Nah pertanyaannya, apakah Roh Kudus datang hanya karena tangisan? Roh Kudus datang hanya karena kegembiraan. Nggak usah ditafsirkan. Pertanyaan akhir-akhir ini adalah, kalau di gereja orang lain bisa jatuh, dan yang lain-lain berseru-seru dengan penuh semangat, sedangkan di gereja kita kadangkala kita adem ayem, diam aja begitu, tenang, dan bahkan liturgi kita teratur. Apakah itu berarti Roh Kudus tidak ada di gereja kita? Apakah itu berarti Roh Kudus tidak ada tertidur di gereja kita dan hanya ada di gereja-gereja yang ramai, gereja-gereja yang waduh spektakuler, familiar dengan berbagai banyak hal? Dan jawabannya adalah tentu tidak. Roh Kudus tidak pernah diukur dari ramainya ibadah Bapak Ibu, tapi dari kedalaman kebenaran dan perubahan hati yang ia hasilkan. Bapak Ibu, kalau misalkan saya boleh katakan Bapak Ibu, ketika kita merancangkan ibadah di GKKA itu ada namanya worship apa Pak ya? Worship statement ya. Worship statement. Iya, saya sampai hampir lupa ya. Ada worship statement yang menyatakan bahwa ibadah di GKKA Indonesia khususnya, ibadah kita itu ibadah yang trinitarian. Dalam tanda kutip begini Bapak Ibu. Ibadah yang bukan hanya kegiatan manusia untuk Allah. Sekali lagi ya, garis bawahi tentang ini. Ibadah yang bukan hanya kegiatan manusia untuk Allah, tetapi partisipasi manusia di dalam karya Allah sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, bahwa ibadah kita yang gagas siapa sih? Tuhan. Dan kita diundang untuk kita datang kepada Tuhan. Ketika kita yang gagas oleh Tuhan, berarti kita berpartisipasi dengan karya Tuhan itu sendiri, karya Allah sendiri. Sehingga ibadah itu bukan hanya kegiatan manusia untuk Allah, tetapi partisipasi manusia dalam karya Allah itu sendiri. Saya suka dengan kutipan seorang tokoh yang bernama John Calvin. Dia bilang begini, bukan karena saya sok pintar, tetapi untuk mengingatkan kita dan untuk membawa kita ke dalam kedalaman tentang ibadah. Tiada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali oleh Anak. Dan tiada seorang pun dapat memanggil Yesus sebagai Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Sehingga itulah yang dikatakan ibadah kita itu trinitarian. Kita nggak akan bisa datang kepada Bapa kalau bukan melalui Anak, melalui pengorbanan di kayu salib. Bapak Ibu ingat ketika Yesus disalibkan, tabir bait suci terbelah menjadi dua ya. Yang neguk. Terbelah menjadi 2. Beberapa orang bilang bahwa itu menandakan bahwa ketika kita datang menyembah Tuhan, sesungguhnya kita tidak pakai perantara lagi. Tapi kita punya akses langsung oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Tapi untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu oleh karena karya Roh Kudus. Yang memampukan kita untuk kita bisa mengakui Dia sebagai Tuhan. Dan itulah konsep ibadah trinitarian yang dikembangkan oleh GKKA. Khususnya GKKA Indonesia dan beberapa gereja yang lain yang ibadahnya adalah trinitarian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika datang ibadah, Bapak Ibu pasti mendengar satu votum. Votumnya pasti diawali dengan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan diakhiri juga dengan doa berkat, yaitu apa? Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sehingga itulah yang meneguhkan iman kita bahwa kehidupan kita bisa datang kepada Bapa oleh karena Anak. Lalu kalau misalkan demikian,
ini bukan win-win solution yang dilakukan oleh GKKA begitu, yang dilakukan oleh beberapa gereja yang khususnya Injili dan seasas dengan kita. Tetapi ketika kita berbicara tentang peran Roh Kudus dalam gereja kita, apa sih peran Roh Kudus dalam gereja kita? Yang pertama Bapak Ibu, Roh Kudus itu menghidupkan ibadah kita. Sekali lagi ya, Roh Kudus itu menghidupkan ibadah kita. Ibadah tanpa Roh Kudus masih bisa tampak hidup secara lahiriah. Ada begitu banyak suara, musik, liturgi, aktivitas. Tapi sebenarnya tanpa kehidupan rohani yang sejati. Untuk memahami hal ini, saya menjelaskan bagian ini. Bapak Ibu, menghidupkan itu tidak sama dengan meramaikan. Sekali lagi ya, menghidupkan itu tidak sama dengan meramaikan. Menghidupkan juga tidak sama dengan menghebohkan. Tapi menghidupkan di sini adalah Roh Kudus menghidupkan, bukan berarti menghebohkan. Roh Kudus memang menghidupkan ibadah, tapi kata menghidupkan berarti memberi kehidupan rohani sejati, bukan sekedar menggairahkan emosi, tetapi membangunkan hati untuk bersekutu dengan Allah, bahkan dalam keheningan, kesedihan atau penderitaan. Bapak Ibu, kadangkala di setiap ibadah kita kan pasti mendengar WL bilang begini. Ini tidak salah. Sekali lagi, ini tidak salah. Ketika ditanya, apa kabar Bapak Ibu? Jawabannya, luar biasa. Kadangkala, kok cuman luar biasa sih Bapak Ibu? Apa kabar? Jawabannya, waduh, luar biasa. Pokoknya sampai bergetar. Kalau nggak sampai berarti nggak luar biasa. Ditunggu sampai luar biasa. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah ibadah itu harus luar biasa kabarnya? Sekali lagi, apakah ibadah harus luar biasa kabarnya? Apakah ibadah harus semangat nyanyinya? Perlu semangat nyanyinya. Perlu membangun emosi kita. Tapi apakah ketika kita datang dengan sakit hati kita nggak boleh ibadah? Pertanyaannya ini. Apakah ketika kita datang dengan sakit hati terus ditanya apa kabar dan kita jawab baik, pertanyaannya itu jujur nggak sama Tuhan? Ketika Bapak Ibu sakit pilek, sakit batuk atau panu kronis lah ya, yang nggak kelihatan. Apa kabar Bapak Ibu? Jawabannya luar biasa. Kok kurang semangat, luar biasa sampai demikian. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu sekali lagi, apakah dengan ibadah kita harus semangat dan kita menyatakan bahwa kita bohong pada Tuhan? Bahwa sesungguhnya kadangkala kita tidak baik-baik saja. Kadangkala pertanyaan ini kan saya pernah Bapak Ibu memimpin dalam satu ibadah dan saya jujur. Pernah di salah satu gereja tempat sebelumnya saya tanya. Mereka memang sangat jujur. Ketika saya tanya, apa kabar Bapak Ibu? Dia bilang, saya tidak baik. Kaget saya Bapak Ibu. Yang WL langsung down. Pengen bawa semangat. Dibilang kurang baik. Memang waktu itu saya pelayanannya di rutan Bapak Ibu. Di penjara. Dia bilang kabarku kurang baik gitu. Dan kita down. Tapi Bapak Ibu ketika kita memikirkan tentang ibadah. Ada banyak loh. Tokoh-tokoh Alkitab beribadah dengan rasa sakit hati. Tokoh Alkitab berdatang kepada Tuhan dengan remuk hatinya. Contoh Hana. Hana datang kepada Tuhan apakah dengan gembira, gegap gempita gitu? Enggak. Dia datang bahkan ketika dia datang, dia itu enggak tahu apa yang dia ucapkan. Bahkan ketika Imam Eli datang, dia itu mau dianggap bahwa kamu kayaknya mabuk anggur ya. Tapi pada waktu dia datang, dia enggak dengan senang hati. Bukan dengan gembira, tapi dengan perasaan yang hancur. Dan itulah yang ditulis ketika Mazmur 34 ayat 18, sekalipun konteksnya bukan Hana. Mazmur 19 dia berkata, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hatinya. Pertanyaannya sekali lagi, apakah kita datang tidak boleh dengan rasa sedih hati pada Tuhan? Apakah ketika datang kita tidak boleh dengan rasa yang hancur dalam hati kita dan kita berkata, aku masih tetap baik. Kita boleh loh jujur sama Tuhan, Tuhan aku ini gak baik-baik saja kok. Tuhan aku ini lagi sakit hati. Dan pada waktu Bapak Ibu bilang aku ini sakit hati. Bahkan aku mau mati saja seperti si Elia. Ya kan si Elia yang ada di tepi sungai itu. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan lebih baik aku mati aja. Kalau misalkan kau kayak gini caranya. Dia berkata dengan jujur, dengan hancur hati. Tapi pada akhirnya Tuhan menguatkan dia. Dia datang dengan penuh
hancur hatinya, dengan penuh penuh sedih hatinya, tapi dia datang untuk kita bisa datang dan dikuatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kadang ibadah yang paling hidup bukan yang paling keras, melainkan yang paling jujur. Sekali lagi, kadang ibadah yang paling hidup bukan yang paling keras, melainkan yang paling jujur. Ketika seluruh jemaat berlutut dengan kesadaran dosa atau berdiam dalam duka, tapi tetap berkata, sekalipun aku gak mengerti rencanamu. Mungkin sekalipun engkau gak menolongku seperti pujian yang barusan kita nyanyikan. Tapi aku akan tetap percaya bahwa engkaulah Allahku. Berapa kali Bapak Ibu datang dengan hati yang hancur beribadah. Tapi berapa kali ketika Bapak Ibu mengakui bahwa Tuhan aku ini hancur. Bahkan Tuhan kuatkan. Dan Tuhan tolong. Mari Bapak Ibu kita datang dengan jujur kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu penuh luka, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan aku terluka. Tuhan aku sakit. Tuhan aku begini dan aku begitu. Dan pada akhirnya Tuhan akan melawat kita. Dan Tuhan berkata, nak, ayo bangkit dan berjalanlah bersama denganku. Tuhan itu menyesuaikan diri dengan keadaan umatnya. Ia berbicara dengan lembut kepada yang hancur. Karena disitulah rohnya bekerja, menenangkan, bukan mengguncangkan. Kadangkala Tuhan memang mengguncangkan cara kerjanya. Dengan badai, dengan begitu banyak hal. Untuk mengguncangkan iman kita. Tapi kadangkala dia tidak memakai badai. Seperti yang Ayub. Tidak. Tapi kadangkala Tuhan berbisik dengan lembut. Tuhan menyatakan, nak kamu lapar. Yuk sini tak bikinkan ikan bakar. Pernah bukan? Ketika Yesus bangkit. Murid-muridnya lapar. Murid-muridnya putus asa. Dia bilang, apakah kamu sudah sarapan? Cara kerja Tuhan tidak selalu keras kok. Dia panggil tuh murid. Aku sudah nyiapin sarapan untukmu. Dan kadangkala orang putus asa, kepada Elia disiapin apa? Roti bakar. Memang kadangkala tidak mengguncangkan. Tapi kadangkala dia berbisik lembut. Dan kadangkala dia bekerja sesuai dengan waktu dan rencananya. Yang kedua, peran Roh Kudus Bapak Ibu. Roh Kudus itu menyatukan kita dengan Kristus dan sesama. Yuk mari kita baca 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Boleh salah satu orang bisa membacakannya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Boleh salah satu membacakannya bagi kita. Ya, terima kasih Pak Iwan. Bapak Ibu, melalui Roh Kudus kita dihubungkan kepada Kristus. Memang iya. Dan dihimpun menjadi satu tubuh. Teks yang kita baca dan ada beberapa ayat Alkitab, misalkan dalam Efesus pasal yang kedua ayat 18. Di situ dikatakan, karena oleh Dia yaitu Kristus kita boleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Bapak Ibu, hal ini artinya bahwa setiap kali kita beribadah, kita masuk dalam satu persekutuan, dalam persekutuan ilahi, ketritunggalan Tuhan. Roh Kuduslah yang mengikat kita dalam kasih Bapa dan karya penebusan Kristus. Maka ibadah bukan aktivitas individual dan antara saya dan Tuhan saja, melainkan persekutuan umat yang disatukan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, itulah muncullah satu kata yang namanya persekutuan. Persekutuan itu dasar katanya kata apa Bapak Ibu? Kutu. Bukan ya. Sekutu. Persekutuan itu bukan kutu Bapak Ibu. Persekutuan itu menyatu, berkumpul di dalam satu. Dan kita itu bertumbuh bersama-sama. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kadangkala itu saya heran. Dengan orang yang berkata, wes talah, ibadah itu urusanmu cuma sama Tuhan. Tidak usah lihat orang-orang lain. Memang ada benarnya sih. Ada benarnya sih. Ibadah itu kamu cuma lihat Tuhan aja. Udahlah, samping kiri kananmu enggak usah dilihat.
tutup mata. Tapi paling nggak ada begitu banyak orang bilang begini, ibadah itu urusan saya dengan Tuhan. Yang penting hati saya, sudahlah nggak usah lihat manusia, nanti ujung-ujungnya kecewa. Datang saja, penting kamu dan Tuhan. Nggak penting sesama kita. Apakah pertanyaannya adalah, apakah ibadah sesempit itu? Apakah ibadah sesempit itu Bapak Ibu? Dalam teologi kita, hal ini memang benar. Tetapi belum lengkap Bapak Ibu. Memang benar ibadah kita fokusnya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memakai bahwa kita harus mengasihi sesama kita juga. Dan berita uniknya adalah Roh Kudus itu bukan hanya menghubungkan kita ke atas, yaitu kepada Allah. Tetapi juga ke samping, yaitu siapa? Sesama kita Bapak Ibu. Dan inilah konsep persekutuan yang benar oleh karena karya Roh Kudus itu. Memang Bapak Ibu kadangkala kita nggak akan klop karena itu kita berbeda. Berbeda dalam berbagai hal. Budaya kita berbeda. Keadaan ekonomi kita berbeda. Ataupun usia kita berbeda. Ada yang muda, ada yang kecil, ada yang dewasa, bahkan ada yang sudah berumur begitu. Kadangkala ini susah untuk disatukan. Tapi kita menjadi satu oleh karena satu hal, yaitu Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus yang sama, yang menguatkan kita kepada iman yang sama, yaitu kepada Kristus. Sehingga kita menjadi satu kesatuan yang sama, yaitu persekutuan ilahi di dalam Tuhan. Bapak Ibu memang kadangkala, memang orang di gereja itu bisa jadi mengecewakan. Namun justru melalui perjumpaan dengan sesama yang tidak sempurna itulah, Roh Kudus bekerja memurnikan hati kita. Ia mengajar kita untuk kita mengampuni. Ia mengajar kita untuk kita melayani. Ia mengajar kita untuk kita bertumbuh. Dan ia mengajar kita untuk kita menyatakan kasih dalam tindakan yang nyata. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagi orang yang bilang, aku tidak butuh orang lain, aku cuma butuh Tuhan. Apakah kita bisa belajar mengampuni? Bagi orang yang cuma bilang, aku cuma pada Tuhan. Pertanyaan kedua, apakah dia bisa melayani sesamanya? Apakah dia bisa bertumbuh dalam kasih yang nyata? Hal-hal inilah yang ditanamkan Tuhan bahwa dalam ibadah itu konsep persekutuan tetap harus ada. Ketika kita datang beribadah, Roh Kudus sedang melatih kita untuk melihat Kristus dalam sesama, dalam sapaan, dalam doa bersama, bahkan dalam ketidaksempurnaan komunitas itu sendiri. Sebab disitulah kasih Allah diuji dan dibentuk menjadi nyata. Maksudnya kasih kepada Allah ya, kurang satu ya. Kasih kepada Allah itu diuji dan dibentuk menjadi nyata. Kadangkala kita lihat orang, waduh mau mengasihi orang, wah orang ini meneh, orang ini meneh. Aduh orang ini udah tak kasihi tapi tetap baik kayak gitu. Tapi dari situ kita belajar bukan? Bahwa kita tetap terus menunjukkan kasih. Terlebih kalau misalkan datang gereja, aduh ketemu Kak Fian lagi, jengkelin lagi. Gak ada kalimat-kalimatnya yang benar gitu bisa dipercaya. Gitu. Ini antara benar atau enggak ya Kak Fian ngomongnya. Tapi Bapak Ibu yakinlah ketika Tuhan hadirkan saya, Tuhan itu menguji Bapak Ibu tetap mengasihi saya atau enggak. Nah ya. Tapi kurang lebih Bapak Ibu, Roh Kudus mempersatukan kita dengan cara yang demikian. Roh Kudus bukan hanya mendatangkan kita untuk kita bisa beribadah fokusnya ke atas, tetapi fokusnya ke samping untuk kita bisa bertumbuh lewat kasih dengan sesama, dengan kasih yang nyata. Bukan hanya sebatas kata. Bapak Ibu hal ini sama seperti begini. Bapak Ibu kalau misalkan mau bakar-bakar, apakah Bapak Ibu cuma pakai satu arang saja untuk itu membakar? Tidak akan mungkin. Karena satu arang dibiarkan dia akan mati. Dia butuh arang yang lain sampai arang yang lain itu bisa menimbulkan bara api lagi. Jadi kalau misalkan arang sudah menimbulkan bara, satu ditaruh pasti akan mati, benar ya? Tapi ketika arang itu ditaruh di sampingnya, sekalipun itu satu, dia akan menghidupkan yang lainnya. Kehidupan persekutuan kita sama seperti demikian. Mungkin memang yang menyala cuma 1-2, tapi ketika 1-2 itu bersama dengan komunitas, 1-2 itu bisa menyalakan yang lain. Mungkin yang lemah dikuatkan lewat orang, apa kabarmu?
Dia padahal sebelumnya mau bunuh diri. Apa kabarmu? Ya, yuk kita bunuh diri bareng. Oh, enggak ya? Enggak. Ayo yang kuat lah, yang lain dan ini begitu. Tapi dia pasti akan dikuatkan dan pada akhirnya, oh aku ternyata punya sesama yang menguatkan saya ya. Atau lewat apapun, beban berat, dia enggak ada, lemah sekali. Tapi lewat kita, lewat senyum kita nyatakan, Tuhan baik loh, Tuhan baik. Yuk kita tetap terus memuji nama Tuhan. Dia akan dikuatkan. Bapak Ibu, kadangkala saya itu juga sering merasa, wah pelayanan lagi. Oke, ayo kita melayani. Tapi saya dikuatkan ketika Bapak Ibu itu datang jauh-jauh, kerja mati-matian tapi datang ke gereja. Saya dikuatkan lewat hal itu. Bapak ini, ibu ini, anak ini, sekolah, pulang sekolah, harus latihan dan yang lain-lain begitu. Itu menguatkan saya. Memang kadang-kala saya capek begitu. Tapi ketika dia datang, itu sama seperti bara api yang saya itu arangnya. Dan dia menjadi pemantik saya untuk membarakan yang lainnya. Ketika saya melihat anak ini sebenarnya capek loh. Tapi dia mau datang untuk latihan. Itu membawa semangat dalam diri saya. Orang ini sebenarnya capek kerja. Jauh sekali tempatnya, jauh sekali rumahnya. Tapi dia rela-relain datang untuk dia melayani Tuhan. Itu membuat rasa semangat dalam diri kita, bukan? Ketika kita memikirkan itu. Dan dalam persekutuan kita, saya ingin dan saya rindu. Yuk kita melihat hal itu di dalam gereja ini. Sehingga visi Bapak Gembala, gerejaku rumahku, itu kita tetap terus kembangkan. Ini menjadi rumah kita, menjadi gereja kita, dan Roh Kudus itulah yang menguatkan dan membentuk kita. Yang ketiga dan terakhir Bapak Ibu. Ada senyum ya, terakhir ya. Tapi masih ada 5 slide Bapak ya, tenang. Yang ketiga dan terakhir, Roh Kudus itu menuntun ibadah kita kepada Kristus Bapak Ibu. Jadi pusatnya bukan pada pengalaman emosional atau manifestasi, tetapi pada Kristus yang diberitakan dan ditinggikan melalui firman-Nya. Yohanes 16 ayat 14 di situ dinyatakan begini. Roh Kudus itu menolong kita bukan untuk melihat diri kita, tapi menolong kita untuk kita itu bisa melihat kepada Kristus. Yang ditinggikan itu bukan kita ketika saat kita beribadah. Yang ditinggikan itu bukan kita pada saat kita pelayanan. Tapi Roh Kudus itu menolong kita untuk meninggikan Kristus. Dan sama seperti Yohanes bilang, biarlah dia yang di depan dan aku yang di belakang. Yohanes atau siapa itu bilang, biar yang terdahulu dan aku menjadi yang terkemudian. Biarlah salib itu yang di depan dan aku yang di belakang. Sehingga Bapak Ibu, Roh Kuduslah yang menghiasi ibadah dengan kehidupan dan kuasa. Agar melalui ibadah itu kita dibawa kepada Kristus. Ketika kita lemah, ketika kita ibadah, ketika kita dalam pekerjaan kita bilang, dulu ya dia itu tak tolong. Dulu ya dia itu saya kuatkan pada waktu ini. Tapi pada waktu saya punya masalah, kenapa dia meninggalkan saya? Pada waktu Bapak Ibu datang ke ibadah dan Roh Kudus menjadi dasarnya. Dan Bapak Ibu melihat bahwa ada tangan Kristus yang bekerja. Bapak Ibu melihat, iya ya, ternyata Kristus dulu juga punya murid. Yang dia mati-matian bilang, Tuhan sekali-kali aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi beberapa jam kemudian, dia menyangkal Tuhan. Pada waktu Tuhan bilang, aku berbeban berat, yuk kita doa bersama-sama. Ternyata pada waktu dia keluar dari doanya, dia mendapati muridnya tertidur. Pada waktu dia ditangkap oleh para tentara, dia butuh kekuatan. Tetapi murid-muridnya kemana? Dia meninggalkan dia. Ada satu muridnya yang ikut, tapi dia ikut bukan untuk menguatkan. Dia ikut untuk menyangkal dia. Ketika Bapak Ibu datang dengan putus asa, dengan pikiran, aku sudah tolong dia tapi dia nggak mau tolong saya sekarang ini. Ketika Bapak Ibu datang, Roh Kudus menjadi dasarnya. Bapak Ibu akan dikuatkan. Dulu ada Kristus yang pernah ditinggalkan. Dulu ada Kristus yang pernah dicuekin sama teman-temannya. Dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Iya, Tuhan, aku mau datang. Ya Tuhan, sekalipun dia tetap menjengkelkan, biarlah aku tetap memandang Tuhan.
Beda caranya ketika Roh Kudus itu bukan menjadi dasar. Mungkin kita akan berkata, dia cuekin saya. Ditenono kan ya. Tapi ketika Roh Kudus itu bekerja, kita akan melihat bahwa ada Kristus yang pernah ditinggalkan oleh tangan Tuhan, oleh teman-temannya. Dan Kristus yang sama dia berkata, kasihi dia, berdoalah bagi dia, ampuni dia. Dan itulah perbedaan kekristenan, ibadah kekristenan dengan ibadah yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang berbeban berat. Ketika Bapak Ibu datang, beban berat, pekerjaanku kok gak kelar-kelar. Masalahku di sekolah kok tetap sama. Apapun yang aku lakukan mungkin bagi istri, ini orang melihat suaminya kok kayak gini. Bagi suami lihat istrinya, ini istriku kok kayak gini. Atau segala sesuatu permasalahan dalam keluarga. Ketika Bapak Ibu datang dan berkata, Tuhan, hatiku remuk. Mungkin Tuhan yang sama bilang, nak, aku pernah mengalami hal demikian. Yuk, kita berjalan bangkit bersama. Dan kita datang pada Tuhan. Dengan rasa yang kuat di dalamnya. Dan itulah Roh Kudus yang menolong kita dalam ibadah. Sehingga Bapak Ibu, Roh Kudus bukan sekedar penggerak emosi. Tetapi pengudus hati. Ketika Bapak Ibu datang ibadah, dia bukan hanya menggerakkan emosi. Tetapi dia menguduskan hati kita. Yang mungkin bagi kita dulunya berdosa luar biasa. Tapi Roh Kudus itu berkata, kamu berdosa bagian ini. Kamu tinggalkan bagian itu. Dan lakukan apa yang terbaik. Sesuai dengan kata hatiku. Roh Kudus menyatakan demikian. Penutup. Tanpa Roh Kudus, ibadah hanyalah suara tanpa jiwa. Tubuh tanpa nafas. Bentuk tanpa makna. Tapi ketika Roh Kudus hadir, firman menjadi hidup, pujian menjadi doa, hati menjadi altar, dan umat menjadi bait Allah. Saya rindu Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, di ibadah kita, khususnya di GKK Pondok Chandra, kita beribadah bukan hanya menggerakkan emosi kita, tapi menguduskan hati kita. Kita melihat ada karya Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kita melihat bahwa Roh Kudus menolong kita untuk kita bersekutu dengan sesama kita. Dan Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa melihat Tuhan di balik segala permasalahan hidup kita. Dan biarlah itu menolong ibadah kita, menolong setiap kita untuk kita tetap terus datang, memuliakan Tuhan. Dan biarlah hati Tuhan disenangkan, nama Tuhan ditinggikan. Dan Injil Kristus yang benar itu boleh tersebar luas lewat apa yang kita lakukan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.